Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Dery Anzala, Arfan Yunesa, Dwi Fadila, dan Andrian Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang eksistensi dan kedudukan BK di sekolah. Yang pertama akan disampaikan oleh Arfan Yunesa. Bimbingan dan konseling merupakan proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Eksistensi BK di sekolah sangatlah berguna. Bimbingan dan konseling merupakan suatu bagian dari keseluruhan program di sekolah, mempunyai tujuan tertentu sejalan dengan tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Secara umum, bimbingan bertujuan untuk membantu individu dalam mencapai tujuan tersebut, yaitu kebahagiaan hidup pribadi, kebahagiaan yang efektif, kebahagiaan yang kesanggupan hidup bersama dengan orang lain, keserasian antara cita-cita anak didik dengan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya adalah fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, yaitu fungsi yang membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Yang ketiga adalah fungsi pengentasan, yaitu fungsi yang mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Pelayanan, bimbingan, dan konseling berusaha membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh peserta didik, baik dalam sifat, jenis, maupun bentuknya. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memfasilitasi perkembangan siswa. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah yang akan disampaikan oleh Dwi Fadila dan Andrian Saputra. Materi selanjutnya, kedudukan BK di sekolah. Yang pertama, berdasarkan landasan yuridis formal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Layanan BK memiliki posisi dan peran yang penting dan strategis dalam sistem pendidikan di sekolah, dan juga BK berperan penting dalam memberikan layanan kepada siswa agar dapat berkembang secara optimal melalui proses pembelajaran secara efektif. Selanjutnya, kedudukan BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Dalam pasal 6 ayat 4 dijelaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang diselenggarakan di dalam kelas dengan beban belajar 2 jam per minggu. Berikutnya, pada halaman 18 nomor 4 dijelaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan secara terprogram berdasarkan asesmen kebutuhan, need assessment, yang dianggap penting atau skala prioritas, dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan atau scaffolding. Semua peserta didik harus mendapatkan layanan bimbingan dan konseling secara terencana, teratur, dan sistematis, serta sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, konselor atau guru bimbingan dan konseling dialokasikan jam masuk kelas selama 2 jam, pembelajaran per minggu setiap kelas secara rutin terjadwal.
Kedudukan BK juga dipertegas pada lampiran Permendikbud halaman 37 nomor 2 dan 3 bagian B bahwa setiap satuan pendidikan, SMP, MTS, SMP LB diangkat sejumlah konselor atau guru bimbingan dan konseling dengan rasio 1:150 sampai 160, yang artinya adalah satu konselor atau guru bimbingan dan konseling melayani 150 sampai dengan 160 orang peserta didik atau konseli. Demikian juga hal ini berlaku pada tingkat satuan pendidikan SMA, MA, SMA LB, SMK, dan MAK. Landasan yuridis informal. Yang pertama, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan itu klien untuk kepentingan bimbingan dan konseling. Beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah tentang motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, dan kepribadian. Berikutnya, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Berikutnya, landasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, inventory atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Berikutnya, landasan globalisasi. Perkembangan zaman atau globalisasi menimbulkan perubahan dan kemajuan dalam masyarakat. Aspek perubahan meliputi sosial, politik, ekonomi, industri, informasi, dan lain sebagainya.